Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan memberikan pemaparan mengenai teori-teori dari perilaku kesehatan dan juga promosi kesehatan. Nah, mengenai apa itu teori, ini mungkin silakan dibaca saja ya oleh Bapak Ibu sekalian, mulai dari definisi ya bagaimana teori ini dapat dikaitkan dengan program apa namanya perencanaan gitu ya. Kemudian kapan menggunakan single teori dan multiple teori ini silakan dapat dibaca ya. Dan sekarang saya mungkin akan sedikit memberikan pemaparan ya mengenai contoh-contoh teori yang dapat digunakan dalam perilaku kesehatan maupun perubahan perilaku begitu, dan ini dapat berfokus dilihat dari apakah fokusnya individu ya, kemudian juga dapat fokusnya interpersonal ataupun komunitas. Nah, untuk teori yang fokusnya pada individu, ini ada 3 teori yang dapat Bapak Ibu pahami ya, mulai dari teori Health Belief Model, kemudian teori of Reason Action and Plan Behavior, dan juga teori Stage of Change Model gitu. Nah, untuk teori Health Belief Model di sini yang penting untuk dipahami adalah pada teori ini menjelaskan mengapa individu itu berpartisipasi dalam program promosi kesehatan, mulai dari mencegah ya, kemudian juga untuk mendeteksi dini ataupun untuk pengendalian sakit. Nah, penting dalam teori ini dikatakan ya dalam menentukan keyakinan individu tentang kesehatan gitu ya, dan juga keyakinan tentang efektivitas biaya maupun manfaat dari tindakan yang dilakukan ya untuk melindungi ataupun meningkatkan kesehatannya. Nah, sehingga dalam teori ini ya mendorong perubahan perilaku tersebut ini dapat menyebabkan perubahan perilaku kesehatan yang dapat berkontribusi pada peningkatan status kesehatannya. Nah, ini dapat kita lihat di sini ya tentang faktor-faktor nih yang dapat mempengaruhi apa namanya perubahan perilaku menurut teori HBM ini ya. Di antaranya ada faktor-faktor sosial demografi yang dapat mempengaruhi ekspektasi maupun trait dalam ini ancaman yang dirasakan oleh seseorang begitu ya mengenai masalah kesehatan tertentu. Nah, jadi faktor sosiodemografi ini dikatakan dapat mempengaruhi ekspektasi seseorang ya mulai dari keyakinannya terkait dengan manfaat dari dilakukannya tindakan perilaku tertentu, kemudian juga mengenai apa namanya keyakinan barier ya ataupun hambatan-hambatan yang dapat dirasakan dalam melakukan tindakan tersebut maupun keyakinan mengenai efikasi diri ya dalam melakukan tindakan tersebut. Termasuk juga dapat mempengaruhi tidak hanya ekspektasi tadi maupun trait ya dalam hal ini ancaman yang dapat dirasakan ya, baik itu apa namanya ancaman ya yang atau keyakinan mengenai kerentanan dirinya terkait apa masalah kesehatan tertentu ataupun severity dari masalah kesehatan tertentu begitu. Nah, sehingga hal inilah yang nanti akan mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan tindakan tertentu ya menurut teori HBM ini, dan tentu saja di sini juga akan ditentukan adanya isyarat untuk bertindak ya atau cue to action baik dipengaruhi oleh media, kemudian pengaruh personal maupun reminders yang lainnya. Nah, ini ada konsep-konsep dari HBM, silakan untuk dibaca saja ya untuk konstruk-konstruknya begitu ya. Demikian juga contoh-contohnya tadi untuk apa namanya mengetahui keyakinan-keyakinan ya tadi terkait dengan susceptibility ya, seriousness, kemudian benefit dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah teori Reason Action and Plan Behavior. Ini dikembangkan oleh Agin dan Pisben ya. Ini berdasarkan asumsi bahwa individu itu biasanya cukup rasional dan secara sistematis menggunakan informasi yang tersedia bagi mereka begitu ya. Nah, menurut teori TPB ini di sini dikatakan bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh terbentuknya mulai adanya intention behavior gitu. Jadi ada niat terlebih dahulu untuk melakukan suatu perilaku tertentu, dan behavioral intention ini juga dipengaruhi oleh beberapa variabel. Dalam ini adalah adanya attitude toward behavior ya, kemudian ada norma subjektif maupun percept behavioral control. Nah, untuk attitude behavior sendiri ini apa namanya dipengaruhi oleh dua variabel ya, di antaranya adalah keyakinan untuk berperilaku tertentu, kemudian evaluation of behavioral outcome, dan juga norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan atau normative belief ya, dan juga motivation to comply ya. Jadi adanya
faktor-faktor pendorong untuk melakukan perilaku tertentu. Dan perceived behavioral control juga dipengaruhi oleh 2 variabel, di antaranya adalah control belief ya, dan juga perceived power. Nah, ini ada contohnya ya, misalkan dalam mengembangkan program pendidikan diabetes di komunitas, ini penting untuk memahami apa yang mereka yakini sebagai penyebab dari diabetes itu sendiri, dan juga tindakan yang mereka rasa dapat mereka lakukan dengan yakin untuk mengurangi risiko ya. Di samping itu, melalui teori ini juga dapat diidentifikasi juga siapa orang penting lainnya yang dalam membentuk keputusan yang dapat mengurangi risiko diabetes tersebut, begitu ya. Jadi ini contohnya, silakan dapat dipahami saja. Begitu juga ini konsep-konsep tadi ya dari teori TPB ini, silakan dapat dibaca. Kemudian yang ketiga adalah teori stage of change ya. Pada teori ini dikembangkan ya oleh Proschat dan Di Clemente ini untuk mendeskripsikan dan menjelaskan berbagai tahapan untuk sebagian besar dari proses perubahan perilaku. Jadi dalam sebuah premis dikatakan bahwa perubahan perilaku ini adalah proses, bukan peristiwa, begitu ya. Dan individu memiliki tingkat motivasi atau kesiapan yang berbeda-beda untuk berubah. Nah, sehingga individu ini memiliki tahapan yang tidak sama ya dalam melakukan perubahan perilakunya, begitu. Itu menurut teori stage of change ini ya. Nah, di sini dapat kita perhatikan ada 5 tahapan individu ya dalam melakukan perubahan perilakunya, mulai dari tahapan pre-contemplation, kemudian contemplation, determination, action, dan maintenance. Ini penjelasannya ya, pada tahap pre-contemplation ini, individu ini belum mau untuk berubah ya, jadi artinya belum bermaksud untuk melakukan perubahan perilakunya. Sementara kalau dia berada pada tahapan contemplation, di sini tingkatan di mana seseorang ini mulai mempertimbangkan perubahan dalam perilakunya. Kemudian yang ketiga, pada tahapan determination atau preparation, di sini tingkatan di mana seseorang ini mulai membuat komitmen secara serius untuk berubah. Kemudian yang tahapan yang keempat adalah action. Action ini adalah tingkatan di mana perubahan perilaku ini dimulai. Kemudian yang kelima tahapan maintenance, yaitu follow up, di mana perubahan perilaku ini sudah mulai berjalan selama 6 bulan atau lebih. Nah, jadi melalui teori ini kita bisa bisa menentukan ya individu tersebut saat ini berada pada tahapan perubahan perilaku di tahapan yang mana dari kelima tahapan ini, seperti itu. Nah, ini contohnya dapat dibaca saja. Ini juga contoh-contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai teori perubahan perilaku yang fokus pada tahapan interpersonal ya. Di sini contohnya dapat menggunakan teori social learning theory atau SCT. Nah, pada social learning theory ini lebih difokuskan konsep ini dari psikologi kognitif yang diintegrasikan ya untuk mengadopsikan pemahaman yang berkembang tentang informasi pada manusia yang dapat mempengaruhi pembelajaran baik itu dari pengalaman, kemudian observasi dan juga komunikasi simbolik begitu. Nah, di sini berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif ya tentang mengapa dan bagaimana orang itu dapat mengubah perilaku kesehatan ya, baik itu individu maupun lingkungan sosial dan fisiknya yang dapat mempengaruhi mereka, seperti itu. Dan perilaku yang baru itu dapat dipelajari dengan mencontohkan dari perilaku orang lain atau dengan pengalaman secara langsung, seperti itu. Nah, ini menurut teori social learning teori ini ya dari Bandura, dikatakan ya ada 4 proses dalam mengatur learning observasional, seperti itu. Jadi faktor yang berbeda ini akan berperan dalam proses yang berbeda. Misalnya dapat melakukan akses atau melihat di model keluarga atau teman sebaya ya maupun media yang dapat menentukan perilaku apa yang dapat diamati oleh seseorang begitu. Sementara nilai fungsional yang dirasakan dari hasil yang diharapkan dari perilaku yang dimodelkan ini menentukan apa yang mereka pilih untuk diperhatikan, seperti itu. Nah, perhatian kognitif dari perilaku yang diamati ini tergantung dari kapasitas intelektual ya, seperti kemampuan dalam mengamati misalnya. Nah, produksi itu sendiri yaitu adalah performance dari perilaku yang dimodelkan. Ini tergantung kepada keterampilan fisik dan juga komunikasi dan pada efikasi diri untuk melakukan atau belajar melakukan dari perilaku yang diamati tersebut. Nah, sementara motivasi sendiri ini ditentukan oleh
ekspektasi dari hasil tentang efektivitas biaya maupun manfaat dari perilaku yang diamati begitu. Nah, ini juga ciri khas dari teori sosial kognitif teori ini ya, atau SCT. Di sini adanya reciprocal determination model ya. Nah, di sini adanya hubungan timbal balik antara variabel-variabel mulai dari behavior, kemudian personal faktor dan juga environmental faktor. Jadi behavior ini juga dapat mempengaruhi ya personal faktor, begitu juga sebaliknya. Demikian juga lingkungan dapat mempengaruhi personal faktor dan juga sebaliknya, dan begitu juga behavior dapat mempengaruhi lingkungan dan juga sebaliknya. Nah, ini ciri khasnya juga dari teori SCT ini. Begitu. Nah, kemudian bagaimana teori yang fokusnya di masyarakat ya, di sini dapat Bapak Ibu pahami, di antaranya ada teori community mobilization maupun diffusion of innovation theory, seperti itu. Nah, untuk community mobilization sendiri didasarkan bahwa promosi kesehatan ini memiliki dasar yang kuat dalam kesehatan masyarakat, begitu ya. Dan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesehatan penduduk atau populasi, bukan hanya individu, seperti itu. Sehingga dalam memahami struktur komunitas, sistem sosial, dan berbagai pengaturan yang lainnya di mana orang itu tinggal, begitu penting dalam memahami bagaimana struktur dan sistem ini dapat dimobilisasi untuk kesehatan, seperti itu. Nah, di sini ada 3 pendekatan ya dalam health promotion menurut teori community mobilization ini ya, mulai dari locality development, ini adalah partisipasi masyarakat sangat berorientasi pada proses, kemudian berfokus pada konsensus, kerjasama, dan juga membangun kapasitas masyarakat untuk dapat mendefinisikan dan juga menyelesaikan masalah di masyarakat, masalah kesehatan dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah social planning, yaitu berorientasi tugas dan digerakkan oleh ahli. Hal ini berdasarkan pendekatan rasional empiris untuk mendefinisikan masalah dan juga melibatkan perencana profesional dalam pengembangan solusi. Yang ketiga adalah social action. Ini dicirikan oleh perhatian terhadap proses yang membangun kapasitas komunitas dan juga pencapaian yang nyata dalam komunitas yang paling kurang beruntung. Nah, di sini artinya community mobilization ini lebih pada diarahkan untuk mencapai ya perubahan di seluruh populasi dalam norma maupun struktur sosialnya yang secara langsung akan menguntungkan kesehatan, baik dalam meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, kemudian juga menciptakan lingkungan yang lebih aman, dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku maupun gaya hidup dari individu dengan mengubah norma sosial maupun dukungan sosialnya. Nah, kemudian teori yang kedua di community ini, contohnya adalah diffusion of innovation theory. Di sini memberikan pemahaman tentang bagaimana ide atau perilaku baru itu diperkenalkan dan diterima di komunitas, begitu. Nah, orang-orang dalam komunitas yang sama dalam mengadopsi perilaku baru ini kecepatannya belum tentu sama, gitu ya. Dan menanggapi metode intervensinya juga dapat berbeda, seperti itu. Nah, ini perlu dipahami terlebih dahulu juga mengenai apa itu difusi dan apa itu inovasi. Difusi sendiri adalah suatu proses di mana inovasi itu dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota sistem sosial, begitu. Dan inovasi sendiri adalah ide, kemudian praktik ataupun objek yang dianggap baru oleh individu. Nah, ini ada 4 mayor elemen penting ya, ada 4 elemen penting di difusi of inovasi ini. Tadi seperti yang disebutkan ya, proses di mana inovasi itu dikomunikasikan melalui saluran tertentu ya dari waktu ke waktu di antara anggota sistem sosial tadi. Nah, inovasi sendiri tadi bisa berupa ide ya, kemudian praktik begitu ya, dan juga objek yang dianggap baru oleh individu, itu adalah inovasi ya. Nah, ini adalah 4 mayor penting tadi dari difusi of inovasi, dan ada 5 tahapan dalam difusi of inovasi ya, mulai dari awareness, kemudian interest, evaluation, trial, dan adoption. Nah, ini adalah modelnya dari diffusion of innovation. Tadi ya, bahwa komunikasi channel ini bisa dimulai dari tahapan pengetahuan yang dipengaruhi oleh karakteristik dari pengambil keputusan, kemudian juga persuasi dipengaruhi oleh karakteristik inovasinya, kemudian diputuskan ya, ada decision di sini apakah diadopsi atau di rejection begitu. Kemudian ada proses implementasi dan konfirmasi seperti itu.
Nah, di sini ada 5 faktor umum yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kecepatan dari adopsi ide-ide baru di masyarakat ya. Mulai dari karakteristik dari pengadopsi potensial ya, kemudian rate of adoption-nya, kemudian juga sifat sistem sosialnya maupun ciri-ciri dari inovasinya serta karakteristik dari agen perubahan seperti itu. Nah, di kelompok atau di populasi di masyarakat juga tentu saja ini ada apa namanya beberapa kelompok ya yang tidak sama ya dalam apa namanya menerima inovasi ya, ada yang termasuk ke dalam kelompok atau grup inovator ya, mudah untuk menerima inovasi begitu. Kemudian ada early adopter ya, kemudian early majority, ada late majority dan apa namanya kelompok yang tertinggal ya. Jadi di sini memang perlu dipahami bahwa di populasi itu memang tidak sama ya tadi dalam apa kecepatan dalam memahami atau menerima inovasi-inovasi yang baru seperti itu. Nah, pada diffusion of innovation theory ini pentingnya dalam mengidentifikasi cara untuk mempercepat proses adopsi begitu dan perlu diketahui bahwa pada komunitas yang tradisional umumnya akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya dalam mengadopsi inovasi apapun karena hal ini juga disebabkan paparan inovasi yang kurang umum dan juga bagi mereka. Sementara masyarakat dengan sistem komunikasi yang berkembang dengan baik, ini akan lebih berpengalaman dalam menangani inovasi, sehingga peralatan yang lebih baik juga akan mendukung suatu proses difusi begitu. Nah, di sini juga perlu diperhatikan adanya apa namanya identifikasi dari karakteristik inovasi yang secara konsisten dapat dikaitkan dengan adopsi yang berhasil. Di antaranya apabila ada kesesuaian gitu ya, kemudian keuntungan yang relatif dan juga efektivitas biaya yang dirasakan, kemudian juga kesederhanaan ya dan juga fleksibilitas, reversibilitas dan juga risiko yang dirasakan serta observabilitas. Dan dalam hal ini anggota komunitas ini dapat bertindak sebagai role model ya untuk pengadopsi lainnya dan juga tokoh masyarakat dapat membantu untuk mempercepat laju adopsi di dalam komunitas. Ini yang penting untuk juga dipahami bagi seorang perencana program ya untuk membuat suatu program di komunitas begitu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu sedikit pengantar saja yang dapat saya sampaikan ya mengenai teori-teori perilaku. Silakan dapat dipahami lebih lanjut ya, lebih jauh di referensi-referensi ini. Silakan untuk di apa namanya baca lebih dalam. Baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.